Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Yoga tadi ya. Jadi lebih ke ketahanan fisik dan mental para penyintas kanker. Baik, sebelum kita masuk, tadi Dokter Yoga sudah memberikan PR juga ya. Tapi memang sedikit saya membahas apa itu ciri khas dari seorang anak ya. Anak itu definisinya dari sejak dalam kandungan hingga nanti usia 18 tahun. Jadi remaja memang masuk di dalam definisi anak. Nah, ciri khas anak itu secara garis besar ada dua, yaitu tumbuh, di mana sel-selnya, jumlah selnya juga bertambah terus, kemudian berkembang, yaitu maturasi dari fungsi-fungsi dari tubuh kita. Ya. Sehingga kalau kita ingin melihat apakah seorang anak ini tumbuh, tadi Dokter Yoga juga sudah menyinggung, kita melihat berat badannya bagaimana, tinggi badannya bagaimana. Sedangkan kalau perkembangan itu tentunya kita membandingkan dengan menggunakan screening perkembangan yang sudah terakreditasi. Biasanya terstandarisasi. Biasanya memang ada garis besarnya ada 4 area perkembangan, yaitu motor kasar, motor halus, bahasa, dan sosial emosional kemudian. Nah, perkembangan ini juga pertumbuhan mau tidak mau menyangkut perkembangan otak. Jadi kalau kita lihat di sini adalah saat bayi dilahirkan, maka sebenarnya otak itu sudah berkembang jauh di awal-awal kehamilan, ya, dan sudah terjadi berbagai macam ya, seperti bertambahnya sel-sel otak, kemudian migrasi atau perpindahan dari sel-sel otak ini ya, daerah otak, sel-sel otak yang berhubungan dengan gerak kasar dia akan bersama-sama di satu tempat, gerak halus bersama-sama di satu tempat, dan lain sebagainya. Dan ini adalah beberapa fungsi ya, kemampuan atau perkembangan yang sudah terjadi di sebelum bayi dilahirkan, yaitu fungsi atau perkembangan untuk melihat, mendengar, sedangkan tadi bahasa, kemudian juga nanti ada yang disebut dengan kognitif, itu memang belakangan dia akan terus berkembang. Dan kalau kita lihat perkembangan otak ini tahapannya ada mielinisasi ya, kemudian juga ada sinaptogenesis ya, sel-sel otak yang satu akan berhubungan dengan yang lain, dan ini tetap masih berlangsung ya, walaupun anak sudah dilahirkan dan kemudian masih berlangsung, bahkan katakan sampai beberapa usia yang lebih tua. Dan ini suatu diagram yang mungkin lebih enak ya untuk kita lihat. Kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsi atau perkembangan yang sudah dikuasai. Tadi kalau kita lihat ya, untuk penglihatan, pendengaran ini memang sudah ada pada saat bayi dilahirkan. Tetapi ada beberapa fungsi lain ya, seperti misalnya bagaimana untuk bahasa ya, yang kuning ini, kemudian mengenal huruf atau mengenal angka ya, yang angkanya warna hitam, kemudian emosi yang warna ungu, ini memang berkembangnya di tahapan berikutnya. Tetapi kalau kita lihat di awal-awal kehidupan, ini sudah ada semuanya, dan ini yang paling cepat terjadinya. Jadi di bawah 5 tahun ini semuanya sudah ada dan cepat, kemudian tentunya akan berlangsung terus, tidak secepat di awal-awal kehidupan. Sehingga kalau kita lihat, ini adalah bagaimana kemampuan otak menyerap apa yang sudah diajarkan, ya. Ini sangat-sangat tinggi, sangat cepat di awal-awal kehidupan, sehingga dengan effort yang biasa-biasa saja, tidak terlalu berat, ini otak sudah menyerap dengan baik. Beda halnya dengan saat saya misalnya usianya sudah semakin tua ya, maka kemampuan otak saya untuk menyerap apa yang diajarkan itu semakin rendah, sehingga effort saya untuk mendapatkan atau mempelajari sesuatu semakin besar. Nah, tadi juga sudah disinggung dengan sedikit dengan perkembangan ya. Bagaimana pola perkembangan seorang anak? Jadi ini adalah area yang normal ya, yang warna kuning ini. Kalau kita lihat, tentunya ada range-nya, ada kisarannya. Dari kisaran yang terendah sampai kisaran yang tertinggi. Dan ini adalah yang normalnya. Tetapi tidak semua anak tentunya akan seperti ini. Ada yang kita sebut slow but steady. Dia memang berkembang tetapi lebih lambat dari anak-anak yang normal, tetapi terus berkembang, ya.
Tetapi ada juga yang disebut dengan plateau. Plateau itu dia tidak berkembang selanjutnya ya, jadi cenderung mendatar saja. Nah, ada pula yang disebut dengan regresi. Dia sudah berkembang, tetapi karena sesuatu hal, kemudian dia akan mengalami regresi atau kemunduran dari perkembangan. Nah, memang pada anak-anak dengan penyakit kronis ya, bukan hanya untuk adik-adik yang mengalami keganasan atau kanker ya, itu kadang-kadang mengalami antara plateau ataupun regresi. Tetapi tentunya ini diharapkan begitu penyakitnya sudah sembuh, diharapkan mereka bisa mengejar ketertinggalannya. Ya. Nah, ini yang kalau kita lihat, memang kalau anak itu dibiarkan perkembangannya itu slow development misalnya ya, dibiarkan tidak kita kejar, tentunya gap yang terjadi antara tahapan perkembangan yang dia capai dengan tahapan yang kita harapkan dari seorang anak, tentunya ini kita bandingkan dengan anak-anak yang tidak bermasalah gitu ya, ini akan menjadi makin besar gapnya. Nah, ini yang kita hindari. Kita inginnya baik itu pertumbuhan maupun perkembangannya dia akan bukan hanya seperti ini, tetapi kemudian dia mengejar masuk ke dalam tahapan yang normal kembali. Nah, bagaimana dengan anak-anak adik-adik kita ya yang mengalami sakit, baik itu sakit kronis maupun kanker? Bagaimana supaya tubuhnya tetap segar, tetap bisa beraktivitas ya, tentunya ini tantangan tersendiri karena untuk sakit saja itu sudah merupakan suatu tantangan ya, baik itu anak maupun untuk keluarganya. Nah, memang kalau kita lihat ada beberapa penyakit yang memiliki kesulitan untuk beraktivitas yang cukup tinggi ya. Ini saya ambil dari salah satu jurnal ya, memang ada beberapa penyakit yang masuk di dalam keganasan yang memang cukup besar tantangannya untuk menjalani aktivitas ya. Seperti misalnya ini kalau Wilms tumor ini termasuk yang Wilms tumor, Hodgkin, kemudian juga ada leukemia ya. Kemudian kalau kita lihat physical function-nya, bagaimana anak-anak tersebut bisa beraktivitas, walaupun ya untuk physical function score-nya atau nilai fisiknya itu ada yang bervariasi dan cukup tinggi, tetapi memang kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang tidak bermasalah ya, dan di sini adalah nilai yang di dash ini ya, yang terputus-putus ini, tetap mereka memang memiliki nilai yang lebih rendah ya. Misalnya adik-adik yang dengan osteosarkoma, karena kita tahu osteosarkoma juga cukup berat ya untuk fisiknya, kemudian juga tumor di otak ya, maupun adik-adik dengan leukemia ya. Jadi hampir semua anak dengan penyakit kronis dan kanker yang menjalani perawatan lama di rumah sakit ini memang memiliki tantangan yang lebih besar ya. Nah, risiko keterbatasan aktivitas fisik ini memiliki tantangan lagi ya, karena mereka memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas fisik, sehingga mau tidak mau mereka lebih banyak duduk ya, atau tiduran, ataupun kalau mau beraktivitas tidak bisa semaksimal atau seoptimal anak-anak yang lain. Nah, yang kita khawatirkan, yang harus kita cegah adalah mereka masuk ke dalam sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle ini mereka lebih cenderung untuk duduk ya, kemudian melakukan semuanya dalam keadaan duduk, tetapi tidak melakukan apa-apa, lebih banyaknya dihubungkan dengan misalnya melakukan kegiatan screen time yang lebih tinggi ya, atau waktu menonton yang lebih tinggi ya, baik itu menonton TV ataupun menggunakan tablet atau menggunakan HP-nya ya, lebih mengasihkan gitu, sehingga ini semua yang disebut dengan sedentary life. Nah, nanti yang kita takutkan tadi Dokter Yoga sudah mengatakan ya, bahwa obesitas salah satunya, atau obesitas ini termasuk dalam malnutrisi tadi, kemudian tentunya gangguan fungsi mata, dan tentunya kadang-kadang anak menjadi lebih terfokus pada
uh, filmnya saja atau misalnya permainannya saja ya, sehingga kurang mengabaikan kurang acuh terhadap lingkungannya. Ini saya tidak akan bahas lagi, tetapi salah satunya makan harus cukup dan bergizi, ini sudah dibahas oleh Dr. Yoga ya. Kemudian tentunya agar anak-anak kita menjadi lebih tahan ya secara fisik ya, ini maupun mentalnya, itu juga jangan lupa untuk tetap beraktivitas fisik ya. Dari CDC atau Center of Disease Control and Prevention itu sudah merekomendasikan. Sebenarnya sama ya untuk anak-anak yang tidak bermasalah maupun anak-anak yang memang memiliki penyakit kronis, itu disebutkan sebaiknya minimal 60 menit per hari melakukan aktivitas fisik. Memang aktivitas fisik ini tidak harus selalu berolahraga yang berat-berat ya, tetapi misalnya berjalan ya, kemudian melakukan gerakan-gerakan tertentu ya, tentunya 60 menit ini akan bervariasi pada anak-anak tergantung dengan keadaannya, kondisinya. Mungkin pada awal-awal di mana anak-anak ini masih sakit gitu ya, mungkin cukup 20 menit, 30 menit gitu ya. Tetapi pada teman-teman atau adik-adik yang sudah penyintas ya, mungkin 60 menit ini menjadi sangat visible ya, sangat mungkin dilakukan ya. Tentunya sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Nah, manfaatnya apa? Sebenarnya bukan saja untuk masalah kebugaran fisik, tetapi yang pertama ya, kalau kita lihat mengurangi kebosanan, kelelahan. Ya. Kadang-kadang kita terlalu bosan kalau misalnya hanya duduk di satu tempat. Ya. Mungkin kita bisa melakukan kegiatan berjalan sedikit ke tempat lain, itu mengurangi bosannya kita. Ya. Kemudian menjaga agar tubuh tetap kuat. Mungkin adik-adik dengan osteosarkom misalnya ya, yang penyintas osteosarkom, daerah tubuh kaki ke bawahnya bermasalah, tetapi mungkin di daerah tangannya kita bisa menggerakkan ya, menguatkan otot-otot kita, itu juga bisa dilakukan. Kemudian mengurangi rasa stres, nyeri ya, berat badan bertambah, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Yoga ya, karena memang komponennya bukan hanya asupan tetapi juga aktivitas fisik ya. Kemudian kehilangan massa tulang ya, dan satu lagi menyehatkan jantung dan paru ya, karena dengan beraktivitas fisik ini sangat membantu tadi memperkuat otot. Nah, satu hal juga membuat pola tidur kita menjadi lebih baik. Nanti kita akan bahas sedikit tentang tidur. Kemudian memperbaiki balance dan koordinasi dari tubuh, dan tentunya emosi lebih terkontrol. Kenapa lebih terkontrol? Karena kita juga melakukan aktivitas fisik ya. Dalam melakukan aktivitas fisik tentunya juga kita banyak aktivitas fisik yang membuat kita menjadi lebih senang ya. Kemudian energi kita juga tersalurkan, lebih bervariasi dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil, ini memang disebutkan untuk COVID, tetapi tidak hanya untuk COVID ya. Ini untuk penyakit kronis maupun teman-teman yang menjadi penyintas ya. Bisa banyak sekali nih kalau kita lihat. Bisa yoga, apalagi sekarang adik-adik itu sudah sangat familiar dengan gadget ya, dengan TV, dengan YouTube. Nah, mungkin daripada main game online, kita bisa melihat situs-situs ya yang memperlihatkan kegiatan beraktivitas fisik. Tentunya kalau yang yoga ini agak sulit ya, tetapi kita bisa melihat yang kegiatan lainnya ya. Atau misalnya bagaimana kita mengikuti gerakan-gerakan dance ya, atau tarian-tarian tertentu. Mungkin tarian tradisional juga cukup banyak yang menguras energi kita ya. Tari Bali itu sangat lincah, itu juga bisa kita lakukan ya. Kemudian challenge ya, match online ini juga bisa dilakukan ya. Atau kalau sudah lebih lama lagi, sudah lebih fit lagi, kita bisa melakukan skipping atau yang lainnya, tentunya disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Dan yang penting di sini nih yang di bawah, bisa melakukan aktivitas fisik ini bersama keluarga, ya, atau misalnya pada saat kita sudah kembali ke sekolah, ini bisa kita lakukan bersama teman-teman. Ya. Nah, ini adalah suatu jurnal saya ambil ya dari
cukup baru di tahun 2020. Intinya bahwa aktivitas fisik yang dilakukan di rumah sakit, ya, dengan supervisi tentunya itu sebenarnya aman dan dapat dilakukan oleh anak dengan keganasan saat terapi. Ya, tentunya kalau di RSCM kita biasanya bekerja sama ya pada kasus-kasus yang tertentu mungkin kalau sudah menjadi penyintas kita bisa kerjasama dengan beberapa departemen yang lain. Dan ini juga bisa meningkatkan fungsi kardiorespirasi anak dengan kanker. Ya ini screen time ya, kalau kita lihat nih, dulu tahun 1990 ini suatu joke saja ya, TV-nya kayaknya lebih besar gitu. Tetapi karena kita tidak terlalu banyak program di TV, ya, TV-nya mungkin channelnya cuma satu gitu ya, sehingga kita tidak banyak menonton dan akhirnya kita langsing ya karena banyak beraktivitas fisik. Tetapi begitu banyaknya channel di TV, ya ada YouTube juga ada, kemudian juga ada channel yang bisa diakses dari luar negeri. Kemudian memang TV-nya menjadi plasma ya sekarang ya, zamannya plasma. TV-nya ramping, kitanya tidak ramping ya. Kemudian screen time ini menjauhkan yang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh nih. Kalau kita lihat ya, mereka duduk sama-sama dekat, tetapi tidak peduli satu sama lain, tetapi mereka lebih peduli kepada orang yang lebih jauh yang saat itu mereka telepon atau mereka WhatsApp. Nah ini yang kita takutkan juga pada adik-adik ya kalau terlalu banyak menggunakan screen time-nya atau menggunakan gadget, TV dan lain sebagainya. Nah ini juga suatu penelitian di tahun 2020 ya. Sebenarnya ada pertanyaan. Jadi apa saja sih masalah-masalah yang menyebabkan adik-adik kita ya dengan penyintas ini kesulitan untuk melakukan aktivitas fisik, kemudian maupun aerobic fitness gitu ya. Kalau kita lihat memang ada beberapa, misalnya too tired atau merasa lelah ya, kemudian juga lebih baik nonton TV ya daripada kita harus beraktivitas fisik. Atau misalnya nggak ada waktu ya. Kemudian unsure what to do, kita nggak tahu apa sih harus dilakukan. Atau juga memang masih dalam tahapan ada rasa nyeri ya pada saat mau melakukan aktivitas fisik. Atau dan lain sebagainya, ini cukup banyak ya, termasuk di sini akses untuk melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Nah ini mungkin perlu menjadi perhatian dari orang tua, sehingga mungkin nanti orang tua bisa memberikan bantuan kepada adik-adik kita untuk tetap bisa melakukan aktivitas fisik. Dokter Beni, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, ya. Dan ini juga untuk tidur ya, karena ternyata tidur ini tetap dibutuhkan. Kalau kita lihat jumlah tidur siang memang semakin kita bertambah usia akan semakin sedikit ya, sedangkan tidur malamnya ini akan semakin banyak. Nah, kalau tidur ini ada siklusnya, jadi ada siklus yang disebut dengan rapid eye movement, tetapi ada juga yang disebut dengan non-rapid eye movement. Nah, ini pada yang tidur tenang atau tidur dalam ini, disinilah yang mulai diproduksi IGF atau hormon growth hormonnya. Dan kalau kita lihat di sini untuk perbaikan sel-sel tubuh, ya, ini adanya di tidur yang tenang atau yang non-rapid eye movement. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tidur ini cukup banyak. Ya, kalau kita lihat salah satunya yang perlu kita lihat di sini adalah psikis dan kemudian faktor lingkungan. Sehingga mau tidak mau untuk supaya adik-adik penyintas ini bisa tidur dengan nyenyak, faktor lingkungan dan psikis ini juga harus baik. Ya. Kemudian juga berinteraksi ya dengan teman dan keluarga ya, jangan sampai kita tidak berinteraksi lagi karena ini penting sekali untuk kesehatan mental kita. Nah, untuk orang tua mungkin ya dan dokter di sini kita juga harus mengenal yang disebut dengan stages of grief ya. Memang ada tahapannya. Yang pertama biasanya kalau kita terkena suatu masalah, bukan hanya masalah penyakit ya, biasanya memang penyakit ya, itu bisa ada yang pertama adalah faktor denial tahapannya, kemudian angry, kenapa mesti saya, kemudian bargaining, oke, saya mesti begini nih, kemudian depresi, dan akhirnya nanti seseorang itu akan mencapai yang disebut dengan acceptance, dia akan menerima keadaannya, ya. Dan ini adalah suatu
jurnal yang cukup baru juga yang ingin saya perlihatkan bahwa ternyata kalau kita lihat masalah emosional, masalah teman sebaya, ini cukup banyak di adik-adik yang memang penyintas dibanding yang tidak. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan memang lebih tinggi pada kasus yang abnormalnya pada masalah mentalnya ini pada adik-adik yang memang penyintas dibanding yang tidak. Ya. Dan tentunya ini adalah slide saya yang terakhir. Tidak lupa kita harus selalu berdoa dan berserah diri ya, karena dengan berdoa dan berserah diri juga kita akan membantu kita untuk lebih lebih menerima dan keadaannya, dan tentunya kita akan memberikan semangat lagi untuk kita untuk lebih baik. Itu saja, ini adalah slide yang terakhir bahwa untuk orang tua, untuk dokter, untuk tentunya YOAI di sini semuanya berperan supaya adik-adik penyintas ini bisa tetap sehat baik secara fisik maupun secara mentalnya. Demikian Dokter Teni, presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Dokter Teni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.